Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita juga akan membahas tentang anwaul hadis atau macam-macam hadis. Ini salah satu dari cabang ilmu hadis, yaitu mustalahul hadis atau istilah-istilah hadis. Maka perkenalkan saya adalah calon dosen IAIN Kudus yang insya Allah sebentar lagi akan mengabdi di sana. Arif Riyadi. Kemudian setelah itu kita membahas tentang kapankah dimulainya penulisan ilmu mustalahul hadis ini. Dalam satu riwayat bahwa di zaman Rasulullah SAW memang belum sangat terkenal sekali tentang ilmu mustalah hadis, karena memang di zaman Rasulullah banyak peperangan tentunya. Kemudian sahabat sendiri sibuk untuk menjadi penulis-penulis Al-Quran, karena di zaman Rasulullah masih bermunculan nuzulul Quran, ya, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Suatu ketika juga Rasul mengatakan la taktubu anni waman kataba anni famhu. Janganlah kalian itu menuliskan tentang suatu tentangku, dari hadis-hadis tentunya, karena beliau takut kalau misalkan hadis ini tercampur dengan Al-Quran, sehingga tidak bisa ini, ya, bercampur aduk antara hadis dengan Al-Quran. Takutnya seperti itu. Maka Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis di awal-awal dakwah tentunya. Kemudian setelah akhir-akhir dakwah, Rasul juga beberapa sahabat itu menulis hadis dan Rasul tidak melarangnya, seperti halnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian ilmu ini dimulai penulisannya adalah ketika kematian Utsman bin Affan, karena banyak sekali fitnah-fitnah, ya, antara umat Islam ketika waktu itu, dikarenakan ada orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin yang bercampur aduk, ya, untuk menjadikan sendi-sendi Islam berpecah di situ. Kemudian maka di situ banyak-banyak bermunculan hadis-hadis palsu. Disitulah dimulainya penulisan hadis, padahal sebelum itu tidak ada. Kemudian alul hadis adalah seseorang yang telah menetapkan dari Rasulullah SAW periwayatan tentunya dari perkataan, ya, perbuatan dan ketetapan atau sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Sementara ahlul usul adalah mangdur alladhi yakunu dalil syar'i. Sementara ahlul usul adalah orang-orang yang dilihat dari dalil syar'i. Setiap sesuatu yang dari Rasulullah SAW sebagai dalil syar'i. Sementara ahlul fikih, kita harus mengetahui ahlul hadis, ahlul usul dan ahlul fikih adalah hukum-hukum syariat dan amaliyah yang ditetapkan oleh pelakunya dan tidak dicegah untuk meninggalkannya. Ilmu mustalah hadis, ya, apa itu ilmu mustalah hadis? Ilmu, ya, yang mengetahui tentang keadaan rawi dan yang dirawikan, tentunya ini adalah hadis, dari setiap yang diterima ataupun tidak. Jadi bisa jadi hadis itu diterima karena rawinya adalah rawi yang thiqah, sahabat-sahabat yang jalil, tabi'in yang dapat dipercaya dan lain sebagainya, bukan orang-orang munafikin tentunya, dan bukan orang-orang Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir lagi dia dan lain sebagainya. Maka itu bisa diterima. Ini adalah ilmu mustalahul hadis. Sementara sanad, kita harus mengetahui adalah silsilatur rawi, silsilah periwayatan, sementara matan adalah hadisnya, isi dari hadis Rasulullah SAW. Ilmu hadis ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Apa ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis yang membahas tentang perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan lain sebagainya dari Rasul. Sementara ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang sanad dan matan. Sanad dan matan, ya, kita sudah membahasnya tadi. Kemudian hadis, jika dipandang dari diterima ataupun tidaknya, ada hadis makbul, ada mardud.
Hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima oleh para ulama-ulama hadis, karena di situ syarat-syaratnya sudah mencukupi. Sementara hadis mardud adalah hadis-hadis yang tidak diterima oleh para muhaddisin, ahli hadis tentunya, karena di situ ada perawi-perawi yang tidak siqah, perawi-perawi yang mungkin adalah orang-orang munafikin dan lain sebagainya, yang banyak berbohong dan lain sebagainya. Kemudian dari segi makbul, jika diterima maka ada hadis sahih. Ini nih ya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa itu? Ini penting sekali. Hadis sahih adalah hadis yang sambungan dari perawi hadis itu, periwayat hadis itu nyambung kepada Rasulullah. Dari tabi'in nih, pada tabi'in, kemudian pada sahabat, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini nyambung nih. Jika ada salah satu perawinya itu ternyata tidak nyambung, misalkan dia lahir tahun 120, ternyata mengatakan bahwa saya dapat hadis ini dari sahabat langsung yang meninggal tahun 90, kan nggak nyambung nih. Maka ini ada indikasi ke arah yang tidak benar hadisnya, ya. Ini adalah hadis sahih. Yang pertama harus nyambung. Kemudian perawinya adalah orang yang adil. Adil ini dalam keadilan nih, orang yang adil, yang berbuat adil, orang-orang yang dapat dipercaya, tentunya dapat mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan tentunya. Kemudian dia bukanlah orang-orang munafikin yang banyak dosa, ya, atau orang-orang Yahudi. Kemudian dia adalah seorang perawi yang dapat, yang cerdas. Dapat bisa jadi kitabah, dia menulis, atau dapat dalam pikiran. Ini dia. Dapat ada dua, ya. Jika dia adalah seorang penulis, maka dia harus menulis terus, dimanapun berada dia harus sedia tulisan, ya. Sehingga ketika seorang itu menanyai dia tentang hadis ini, akan dibukanya, kemudian dapat nih. Kemudian ghairus syudud, bukan yang syad, wala illah, di situ ada illah, kecacatan hadis dari segi matan, dari segi rawi ada kecacatannya, maka itu tidak bisa diterima sebagai hadis yang sahih. Di sini semuanya harus berkaitan nih, hadis sahih nih. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, namun orang perawinya salah satunya adalah seorang yang hafalannya kurang, maka ini jatuhnya pada hadis hasan. Sementara hadis yang tidak diterima, tidak diterima mardud, ada hadis doif, ada hadis maudhu. Doif dulu nih. Hadis doif tuh hadis doif. Bagaimanakah hadis doif? Ini dia. Yaitu hadis yang syarat-syarat dari hadis sahih dan hadis hasan itu tidak ada di dalam hadis doif. Mungkin tidak nyambung sanadnya, mungkin rawinya adalah orang yang bohong, banyak berbohong, mungkin dia itu ada kecacatan dalam hadis karena bertentangan dengan hadis lain dan lain sebagainya. Maka ini salah, ya. Hadis doif itu hadis yang lemah. Ini dia. Kemudian hadis yang kedua yang dari mardud yang tidak diterima adalah maudhu. Maudhu ini adalah hadis yang bohong, memang dinisbatkan kepada Rasul sebagai kebohongan. Ini adalah orang-orang munafikin ini. Orang-orang munafikin masuk Islam kemudian meriwayatkan hadis. Maka ini adalah hadis maudhu. Kemudian hadis jika diriwayatkan dari segi rawinya ada hadis mutawatir. Mutawatir itu apa? Ini dia. Mutawatir adalah segi banyaknya perawi, ya. Banyaknya perawi ini ada hadis mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang nih. Banyak orang, bukan hanya satu, dua, tiga, bukan, 5. Mungkin ada jamaah sahabat yang di situ sedang duduk, kemudian Rasul bersabda seperti ini, kemudian mereka mencatatnya semuanya di dalam pikiran ataupun dalam kertas mereka, ya, catatan mereka. Itu adalah hadis mutawatir. Di sini tidak bisa 3, harus 4 lebih, ya, 3 lebih pokoknya intinya. Tidak boleh 3, harus 3 lebih.
Al-ahad adalah hadis yang diriwayatkan perorangan saja, satu, dua, tiga saja. Contohnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu ditentukan dengan niat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sementara hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi hadis lafzi. Hadis lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis lafzi, mutawatir lafzi diriwayatkan banyak orang dari sahabat-sahabat, kemudian perawinya ini sama semuanya, mengatakan sama persis apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara maknawi ini berbeda teksnya, tapi maknanya sama gitu. Jadi yang satu mungkin menggunakan apa namanya di, yang satu tidak, atau dan lain sebagainya. Intinya hampir menyamai maknanya, tapi teksnya berbeda sedikit lah ya. Kemudian hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 sampai 3 orang, terbagi menjadi 3. Pertama adalah hadis masyhur, di mana ada 3 sahabat yang dikatakan oleh Rasul, kemudian 3 sahabat ini meriwayatkan kepada hadis fase berikutnya ya. Kemudian ada aziz. Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Ada 2 orang sahabat kemudian mendengarkan Rasul, kemudian mencatat mereka dalam pikirannya atau dalam tulisannya, itu adalah hadis aziz. Sementara hadis gharib, meskipun ahad, ini ada gharib. Gharib itu diriwayatkan 1 orang sahabat saja ya. Setelah itu kita akan mengetahui tentang hadis dilihat dari orang yang mengatakannya. Pertama ada hadis marfu'. Marfu' ini adalah hadis yang datangnya langsung dari Rasulullah SAW, dinisbatkan langsung pada Rasulullah. Ini hampir sama dengan hadis sahih. Ternyata urutannya sama nih, sampai marfu'. Ini nisbat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis mauquf. Mauquf adalah mansubun ila sahabah, yang dinisbatkan kepada sahabat saja. Jadi ada kalam yang sangat masyhur, kemudian perkataan ini karena saking masyhurnya di kalangan tabi'in, seakan-akan itu dari Rasulullah, padahal itu adalah dari sahabat, maka itu adalah hadis mauquf. Sementara maqtu adalah perkataan yang sudah masyhur di kalangan tabi'in, tapi ternyata itu bukan dari Rasulullah, seakan-akan saking masyhurnya itu dari Rasulullah, tapi bukan, ternyata itu dari tabi'in. Tabi'in itu adalah periode setelah sahabat. Itu dia. Maka ini salah satu sedikit dari pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.